Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 7 pada topik perbandingan. Kali ini kita akan menyajikan berkenaan dengan pembahasan soal uji kompetensi topik perbandingan di buku BSE Matematika kelas 7 pada halaman 56 soal nomor 11 sampai dengan nomor 14. Silahkan disimak dari awal hingga akhir. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah dan tentunya siap untuk mengikuti uji kompetensi ataupun penilaian akhir tahun di semester ini. Terima kasih, tetap semangat. Matematik is very easy. Oke, sekarang perhatikan di soal nomor 11 ya. Tabel berikut menunjukkan kecepatan 4 merek printer. Printer RoboPrint mencetak 2 lembar per detik, Folderprint mencetak 1 lembar setiap 2 detik, BTEC Plus mencetak 160 lembar dalam 2 menit, L-Pro mencetak 100 lembar per menit. Printer manakah yang mencetak paling cepat ya? Oke, untuk menentukan printer mana yang mencetak paling cepat berarti kita harus pastikan satuan dari kecepatan cetak ini sama ya. Di sini satuannya per detik, 2 detik, 2 menit, dan per menit. Nah, kita arahkan ke satu bentuk satuan yang sama. Kita arahkan ke per menit ya. Berarti nanti L-Pro sudah tepat 100 lembar per menit ya. Nah, sekarang kalau BTEC Plus, karena ini per 2 menit, kalau dijadikan per 1 menit, berarti ini nanti dibagi 1 menjadi per menit ya. Oke, per menit berarti tentulah 160 harus kita bagi 2 ya, agar jadi per 1 menit dibagi 2, ini juga dibagi dengan 2, maka 160 dibagi 2 dapatnya adalah 80, berarti kecepatan dari BTEC Plus 80 lembar per menit. Kemudian ini 2 detik, agar menjadi menit berarti nanti ini dikali 30 sehingga satuannya per menit ya. Ya. Jadi karena 2 kali 30 60 detik, 60 detik itu per menit. Kalau dikali 30 maka ini juga dikali 30. Nah, tentu berarti nanti untuk Folderprint itu kecepatan cetaknya adalah 30 lembar setiap menitnya atau per menitnya. Kemudian untuk RoboPrint per detik berarti untuk menjadi menit kali 60 ya. Ini untuk satuannya per menit ya. Nah, berarti nanti untuk 2 lembar ini harus kita kalikan dengan 60 juga. Ya, 2 dikali 60 tentulah dapatnya 120. Berarti 120 lembar per menit. Folderprint 80 lembar per menit. 30 lembar per menit ya, 30 lembar per menit, BTEC Plus 80 lembar per menit, dan L-Pro 100 lembar per menit. Jadi yang paling cepat adalah ya yang RoboPrint dengan kecepatan 2 lembar per detik atau 120 lembar per menit. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 12. Kita hapus dulu. Ya, perhatikan di soal nomor 12 ya. Oke. Dalam lahan parkir suatu sekolah, 21 dari 25 sepeda yang terparkir tidak memiliki boncengan di belakang. Jadi 21 dari 25 ya. Pertanyaannya adalah persentase dari sepeda yang tidak memiliki boncengan di belakang adalah berapa? Perhatikan di sini. Sepeda yang tidak memiliki boncengan di belakang itu proporsinya 21 dari 25. Ya, untuk merubah pecahan ke dalam persentase tentunya dikali dengan 100% ya. Nah, sekarang kita ubah atau kita hitung dari yang sudah kita sajikan ini ya. 100 dibagi 25 berarti dapatnya 4 ya. 4 dikali 21, 4 kali 1, 4, 4 kali 2, 8, 84%. Ya, jadi persentase dari sepeda yang tidak memiliki boncengan di belakang dari 21 dari 25 berarti 84%.
Kita lanjut ke soal nomor 13. Dalam tabel informasi nilai gizi pada kemasan biskuit yang dimiliki Dian menyatakan bahwa 16 keping biskuit mengandung 24 gram karbohidrat. Dian memakan 12 keping biskuit. Kandungan karbohidrat dalam 12 biskuit adalah berapa? Oke, di sini diberikan sajian informasi bahwa 16 keping biskuit itu mengandung 24 gram karbohidrat ya. Dian memakan 12 keping biskuit ya. 12 keping. Berapakah kandungan karbohidratnya? Misalkan X ya. Nah, sekarang kita cari nilai dari X. Ini tentu perbandingan senilai ya. Makin banyak keping biskuitnya, makin banyak kandungan karbohidratnya. Berarti nanti untuk mendapatkan nilai X ya, X sama dengan, nah di sini X mendapat perbandingan 12 ya, dari 16. 12 per 16 kali 24 ya. Oke, kalau kita sederhanakan berarti sekarang 24 kalau dengan 16 masing-masing dibagi 8, ini dapat 2, ini dapat 3. 12 dibagi 2 dapatnya 6. 6 dikali 3 berarti 18 gram. Jadi dari 12 keping biskuit yang dimakan oleh Dian itu mengandung 18 gram karbohidrat. Oke, bisa dipahami ya? Ya, sekarang kita lanjut ke soal nomor 14. Ini kita hapus dulu. Ya, perhatikan sekarang di soal nomor 14 ya. Emilia akan menggunakan petunjuk yang tertera pada kemasan sirup rasa melon. Tambahkan 13 cangkir air untuk setiap 2 cangkir sirup rasa melon. Di antara proporsi berikut yang dapat digunakan untuk menentukan W itu banyaknya cangkir air yang harus Emilia tambahkan untuk 5 cangkir sirup rasa melon ya. Oke, sekarang kalau kita amati 13 cangkir air ya, 13 cangkir air itu nanti perlu ditambahkan ke 2 cangkir sirup melon ya. Anggap aja sirup ini ya. Berapakah W banyaknya cangkir air? Ini berarti W banyaknya cangkir air ya, yang harus ditambahkan kepada 5 cangkir sirup melon ya. Nah, sekarang kalau kita logika, semakin banyak cangkir air berarti semakin banyak cangkir sirup ya, perbandingan senilai ya. Berarti nanti nilai W dapat perbandingan 5 ya dibanding 2. Berarti 5 per 2 dikali 13. Berarti kalau kita buat proporsinya nanti bisa kita dapatkan di sini, berarti nanti W per ini turun ke bawah 5-nya per 5 sama dengan 13 per 2 ya. Jadi proporsi dari nilai W adalah W per 5 sama dengan 13 per 2. W per 5 sama dengan 13 per 2. Jawabannya adalah yang A ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya konsep dari beberapa soal ini terkait dengan perbandingan senilai. Terima kasih, sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.